Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar guru-guru kita menyampaikan, "Kenali dirimu, kenali dirimu, kenali dirimu. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, maka kamu akan kenal siapa Tuhanmu." Dan banyak pendapat ulama di dalam beberapa kitab menyampaikan manusia itu adalah makhluk yang sering terlambat mengenal siapa dirinya. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk saling mengingatkan, mari kita kenal diri kita. Manusia, seperti kita ketahui, terdiri dari dua unsur. Ya, unsur yang nyata dan unsur yang spiritual. Nah, saya tidak akan membahas unsur nyata kita, karena Anda sudah tahu cara membuat tubuh ini biar kuat. Ya tentu dengan berolahraga, makan yang baik dan seterusnya, ya makanan yang toib dan seterusnya. Tapi kali ini saya akan berbicara, sudahkah kita melatih kita punya jiwa untuk bisa siap menghadapi segala bentuk aktivitas? Nah, saya harus berpesan bahwa jiwa itu adalah pengendali diri manusia. Ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan jiwa kita, maka kita akan menjadi korban daripada jiwa kita. Karena jiwa kita inilah yang akan terus memonopoli perjalanan hidup kita. Makanya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita bahwa ketahuilah di dalam diri kita itu ada segumpal sel yang apabila sel itu baik, maka baiklah kehidupan kita. Apabila sel itu buruk, maka buruklah kehidupan kita. Apakah itu? Itulah sebenarnya yang disebut dengan qalb atau hati. Nah, sering kita juga bingung membedakan hati itu apa, jiwa itu apa, dan hati itu apa. Kadang-kadang kita sebut hati itu kolb, terus kolb itu apa? Ya hati. Nah, ini yang jadi problem. Oleh karena itu, saya ingin berbagi kepada saudara-saudaraku sekalian bahwa hati itu sebenarnya adalah sesuatu yang berasal dari kata kolb, yang berarti bolak-balik. Ya, kenapa dia bolak-balik? Karena belum mendapatkan kepastian. Mengapa agama turun ke muka bumi? Supaya kita mempelajarinya secara kafah. Dengan itulah kita memiliki akal agar hati tidak lama bekerja dan dia langsung kita eksekusi menjadi sebuah perbuatan. Jadi kalau kita masih berpikir sedekah enggak ya, sedekah enggak ya, ya marah enggak ya, marah enggak ya, berarti kita masih ada di wilayah hati. Nah, bagaimana supaya hati ini terus berubah menjadi baik? Jadikan dia menggumpal, dan ketika dia menggumpal, itulah yang namanya jiwa. Yang paling berbahaya kalau hati yang menggumpal itu buruk. Misalnya, setiap kita berpikir, sedekah nggak ya, sedekah nggak ya, kita putuskan yang negatif, maka negatif ini yang menggumpal, akhirnya jiwa kita menjadi jiwa yang buruk. Nah, saudara-saudaraku sekalian, setiap hari berkata-katalah yang baik karena itu adalah pembentukan jiwa. Jadi apakah itu jiwa? Jiwa adalah hati yang sudah diputuskan menjadi akhlak yang baik harusnya, dan dia menggumpal membentuk jiwa. Akhirnya hidup kita selalu dipengaruhi oleh jiwa yang baik, dan kita istiqomah dengan jiwa yang baik itu sampai kita di akhir yang baik, atau yang disebut dengan husnul khotimah. Karena hati yang bersih, hati yang eh, tanpa noda yang disebut dengan kolbun salib inilah yang kelak nanti bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala.